anta nurun min Rabbi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far bin Abu Talib bin Abdul Muttalib masuk Islam sejak awal dan sempat mengikuti hijrah ke Habasyah. Beliau malah sempat mendakwahkan Islam di daerah itu. Dalam Perang Mu'tah, beliau diserahi tugas menjadi pemegang bendera Islam. Setelah tangan kanannya terpotong, beliau memegang bendera itu dengan tangan kiri. Namun tangan kirinya juga terpotong, sehingga beliau memegang bendera itu dengan dadanya. Akhirnya, beliau syahid dengan tubuh penuh luka dan sayatan pedang. Di kalangan Bani Abdi Manaf, ada 5 orang yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW, sehingga seringkali orang salah menerka. Mereka itu adalah Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muttalib, sepupu sekaligus saudara sesusuan beliau. Kemudian Qusam ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi. Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazin bin Hashim. Kemudian Ja'far bin Abu Talib, saudara Ali bin Abu Talib. Dan Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah SAW. Dan Ja'far bin Abu Talib adalah orang yang paling mirip dengan Nabi SAW di antara mereka berlima. Ja'far dan istrinya, yaitu Asma binti Umais, bergabung dalam barisan kaum muslimin sejak dari awal. Keduanya menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam. Pasangan suami istri Bani Hashim yang muda belia ini tidak luput pula dari penyiksaan kaum kafir Quraisy, sebagaimana yang diderita kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Namun mereka bersabar menerima segala cobaan yang menimpa. Namun yang merisaukan mereka berdua adalah kaum Quraisy membatasi geraknya untuk menegakkan syiar Islam dan melarangnya untuk merasakan kelezatan ibadah. Dikarenakan cobaan yang dirasakan semakin hari semakin berat, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan sebagian sahabat untuk pergi mencari suaka ke Habasyah hingga situasi menjadi aman. Sebagai sosok yang pemberani, gagah, dermawan, dan oratur ulung, sebagaimana ditulis Al-Zahabi dalam Syiar A'lam Al-Nubala, Ja'far diangkat Nabi Muhammad SAW sebagai kepala rombongan. Singkat cerita, pada tahun kelima masa kenabian, rombongan yang berjumlah 82 orang ini berangkat ke Habasyah. Setibanya di Habasyah, Raja Habasyah yang bernama Najasyi memerintahkan pasukannya untuk membawa rombongan ini ke mahkamah untuk diinterogasi. Dalam Kitab Bihar Al-Anwar, dikisahkan bahwa dengan suara yang tegas dan berwibawa, Ja'far bin Abi Talib berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Baginda Raja, kami dahulu adalah orang-orang yang jahil, penyembah berhala, memutus silaturahmi, buruk kepada tetangga, yang kuat memangsa yang lemah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul di tengah-tengah kami dari bangsa kami sendiri. Dia mengajak kami agar mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Dia memerintahkan kami agar berkata jujur, menunaikan amanah, memelihara silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan menahan diri dari perbuatan tercela. Karena ajaran-ajarannya itu, kami pun membenarkannya, mempercayainya, dan mengharamkan apa yang diharamkan, serta menghalalkan apa yang dihalalkannya. Karena itu pula, kami dimusuhi kaum kami sendiri. Kami disiksa, dianiaya, dan difitnah. Hingga kami terpaksa pindah ke negeri Baginda. Kami memilih Baginda, bukan yang lain. Dan kami berharap agar tidak teraniaya di sisi Baginda." Lanjut Ja'far menjelaskan. Dalam pertemuan ini, Ja'far pun membacakan surat Maryam yang berisi kedudukan Siti Maryam dan Nabi Isa di dalam ajaran Islam. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, Najasyi menangis. Setelah mendengarkan penjelasan Ja'far, Raja Habasyah ini kemudian menjamin keamanan orang-orang Muslim untuk tinggal di negerinya. Ketika datang orang-orang Quraisy menebus rombongan dengan membawa hadiah agar mereka dipulangkan ke Makkah,
Raja Najasyi menolak mentah-mentah. Ja'far bin Abu Thalib beserta istri tinggal dengan aman dan tenang dalam perlindungan Najasyi yang ramah tamah itu selama 10 tahun. Menurut Ibnu Sa'ad, mereka menetap selama 15 tahun hingga tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ke-7 Hijriah, kedua suami istri itu meninggalkan Habasyah dan hijrah ke Yasrib, yaitu Madinah. Kebetulan Rasulullah SAW baru saja pulang dari Khaybar. Beliau sangat gembira bertemu dengan Ja'far, sehingga karena kegembiraannya, beliau berkata, "Aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira. Apakah karena kemenangan di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far?" Begitu pula kaum muslimin umumnya, terlebih fakir miskin. Mereka juga bergembira dengan kedatangan Ja'far. Beliau adalah sosok yang sangat penyantun dan banyak membela golongan duafa, sehingga digelari Abil Masakin, ataupun bapak orang-orang miskin. Abu Hurairah bercerita tentang Ja'far. Orang yang paling baik kepada kami dari golongan orang-orang miskin ialah Ja'far bin Abu Thalib. Dia sering mengajak kami makan di rumahnya. Lalu kami makan apa yang ada. Bila makanannya sudah habis, diberikannya kepada kami pancinya. Lalu kami habiskan sampai dengan kerak-keraknya. Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah. Pada awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Romawi di Mu'tah. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi komandan pasukan. Rasulullah berpesan, jika Zaid tewas atau cedera, komandan digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far tewas atau cedera pula, dia digantikan Abdullah bin Rawahah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah cedera atau gugur pula, hendaklah kaum muslimin memilih pemimpin atau komandan di antara mereka. Setelah pasukan sampai di Mu'tah, yaitu sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordania, mereka mendapati tentara Romawi telah siap menyambut dengan kekuatan 100.000 pasukan inti yang terlatih, berpengalaman, dan membawa persenjataan yang lengkap. Pasukan mereka juga terdiri dari 100.000 milisi Nasrani Arab dari kabilah-kabilah Lakham, Juzam, Quda'ah, dan yang lain-lain. Sementara, tentara kaum muslimin yang dipimpin Zaid bin Haritsah hanya berkekuatan 3.000 tentara saja. Begitu kedua pasukan yang tak seimbang itu berhadap-hadapan, pertempuran segera berkobar dengan hebatnya. Zaid bin Haritsah gugur sebagai syahid ketika dia dan tentaranya sedang maju menyerbu ke tengah-tengah musuh. Melihat Zaid jatuh, Ja'far segera melompat dari punggung kudanya. Kemudian secepat kilat, disambarnya bendera komando Rasulullah dari tangan Zaid, lalu diacungkannya tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Dia maju ke tengah-tengah barisan musuh, sambil mengibaskan pedang kiri dan kanan, memukul rubuh setiap musuh yang mendekat kepadanya. Akhirnya, musuh dapat mengepung dan mengeroyoknya. Ja'far berputar-putar mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk, menyerang musuh ke kanan dan kiri dengan hebat. Suatu ketika tangan kanannya terkena sebatan musuh, sehingga buntung. Maka dipegangnya bendera komando dengan tangan kirinya. Tangan kirinya putus pula terkena sebatan pedang musuh. Dia tidak gentar dan putus asa. Dipeluknya bendera komando ke dadanya dengan kedua lengan yang masih utuh. Namun tidak berapa lama kemudian, kedua lengannya tinggal sepertiga saja di buntung musuh. Ja'far pun syahid menyusul Zaid. Secepat kilat Abdullah bin Rawahah merebut bendera komando dari komando Ja'far bin Abu Thalib. Pimpinan kini berada di tangan Abdullah bin Rawahah, sehingga akhirnya dia gugur pula sebagai syahid, menyusul kedua sahabatnya yang telah syahid terlebih dahulu. Rasulullah SAW sangat sedih mendapat berita bahwa ketiga panglimanya gugur di medan tempur. Beliau pergi ke rumah Ja'far. Didapatinya Asma, yaitu istri Ja'far, sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Dia mengadu adonan roti, merawat anak-anak, memandikan, dan memakaikan baju mereka yang bersih. Asma bercerita, ketika Rasulullah mengunjungi kami, terlihat wajah beliau diselubungi kabut sedih.
Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, karena aku takut mendengar berita buruk. Beliau memberi salam dan menanyakan anak-anak kami. Beliau menanyakan, mana anak-anak Ja'far? Suruh mereka ke sini. Asma kemudian memanggil mereka semua dan disuruhnya menemui Rasulullah SAW. Anak-anak Ja'far berlompatan kegirangan mengetahui kedatangan beliau. Mereka berebutan untuk bersalaman kepada Rasulullah. Beliau menungkerapkan mukanya kepada anak-anak sambil menciumi mereka penuh haru. Air mata beliau mengalir membasahi pipi mereka. Asma bertanya, "Ya Rasulullah, demi Allah, mengapa Anda menangis? Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua sahabatnya?" Beliau menjawab, "Ya, mereka telah syahid hari ini." Mendengar jawaban beliau, maka reduplah senyum kegirangan di wajah anak-anak. Apalagi setelah mendengar ibu mereka menangis tersedu-sedu. Mereka diam terpaku di tempat masing-masing, seolah-olah seekor burung sedang bertengger di kepala mereka. Rasulullah berdoa sambil menyeka air mata. "Ya Allah, gantilah Ja'far bagi anak-anaknya. Ya Allah, gantilah Ja'far bagi istrinya." Dalam kitab Ma'rifat Al-Sahabah, karya Abu Naim Al-Asbihani tercatat sebuah riwayat hadis. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala datang berita duka tentang Ja'far, Nabi SAW datang kepada Asma binti Umais, yaitu istri Ja'far, dan berkata kepadanya, "Sungguh Jibril mengabarkan kepadaku bahwasanya Ja'far adalah syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'far diberikan 2 sayap untuk terbang bersama malaikat di surga." Itulah kisah perjuangan para sahabat untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan akhlak para sahabat Rasulullah menjadi contoh teladan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, anta